Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'di wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah kita bahas persamaan jin dan manusia nomor pertama. Jadi keduanya sama-sama punya kelamin. Yang kedua, pada pagi hari ini, bahwa jin dan manusia sama-sama makhluk mukallaf. Apa itu mukallaf? Kita lihat ayat terlebih dahulu di surat Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi yang dituntut oleh Allah beribadah hanya ada dua, satu jin, dua manusia. Pertanyaannya adalah, apakah makhluk selain kita tidak beribadah? Jawabannya, seluruh makhluk selain kita mereka beribadah, bahkan mereka bertauhid. Contoh misalnya, takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit pecah saking marahnya yang luar biasa. Kenapa si langit ini marah hingga hampir pecah? Anda'u lirrahmani walada. Ketika langit mendengar di bumi ada manusia mengklaim, berkata, Allah yang Maha Rahman punya anak. Jadi ketika kaum Nasrani punya keyakinan Allah itu punya anak, yaitu Nabi Isa atau sering disebut dengan Yesus Kristus, langit tidak rela. Berarti langit adalah makhluk yang bertauhid. Justru banyak manusia yang tidak bertauhid. Contoh yang lain, Nabi Sulaiman mengajak kaumnya keluar dari rumah, pergi ke tanah lapang untuk melakukan istisqa, doa minta hujan. Ketika hampir istisqa, tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut merebahkan tubuh, keempat kakinya mengarahkan ke langit. Nabi Sulaiman pun mencoba mendengar apa yang diucapkan si semut. Ternyata semut berkata, Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina an suqyaka. Ya Allah, kami semut juga makhluk dari makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan. Yang butuh hujan tidak hanya manusia, tapi kami juga membutuhkan hujan. Berarti semut memohon hujan kepada Allah. Mendengar doa ini, maka Nabi Sulaiman bersabda kepada kaumnya, irji'u faqad suqitum bidawati ghairikum. Mari kita pulang. Pasti kita akan Allah berikan hujan, karena sudah ada makhluk selain kalian yang sudah memohon hujan kepada Allah. Ternyata untuk hujan semut tidak salah alamat. Yang diminta adalah Allah, bukan pawang hujan. Berarti semut makhluk bertauhid. Contoh bahwa makhluk-makhluk itu beribadah. Kalau tadi tauhid, misalnya Allah berfirman di surat Al-A'raf, alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, yang di langit, yang di bumi semua bertasbih memuji Allah. Wa tayra safatin, demikian juga burung ketika sedang mengepak-kepakkan sayapnya di angkasa, pada dasarnya mereka sedang bertasbih.
kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Tiap makhluk itu termasuk burung itu sudah tahu bagaimana cara bertasbih dan bagaimana cara menunaikan sholat. Qad alima sholatahu wa tasbihahu, paham bagaimana cara sholat dan paham bagaimana bertasbih. Berarti mereka beribadah. Atau ada hadis yang lain, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma. Orang yang punya ilmu agama itu dimohonkan ampun oleh penduduk langit, penduduk bumi, sampai seluruh ikan yang ada di kedalaman laut semuanya memohonkan ampun. Semoga orang yang berilmu itu diampuni oleh Allah. Berarti mereka berdoa memohon ampun bagi siapa saja yang duduk di majelis taklim untuk nambah ilmu. Berarti mereka makhluk yang bertauhid, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa bedanya antara jin, manusia dengan makhluk-makhluk yang sudah saya sebut di atas? Bedanya, jin dan manusia adalah makhluk mukallaf. Mukallaf adalah diberi perintah, diberi larangan. Perintah kalau dilaksanakan mereka akan dapat pahala. Azab yang berupa neraka Allah ancam kalau kedua makhluk ini tidak mau beribadah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat bukan mukallaf. Betul mereka bertasbih, tapi tidak dapat pahala di akhirat karena tasbih dan ketundukan para malaikat. Sebagaimana semut yang berdoa kepada Allah minta hujan itu tidak diganjar oleh Allah pada hari kiamat. Berarti dari sini manusia dan jin kalau melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau ayat ini dilaksanakan maka mereka mendapatkan al-jannah. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan ayat ini, mereka pasti disiksa di neraka. Dan itu tidak dialami oleh makhluk-makhluk selain kedua ini. Sekarang mana dalil bahwa jin dan manusia pasti mendapatkan al-jannah dan mendapatkan an-nar? Maka jawabannya insya Allah kita akan bahas pada waktu ba'da tarawih atau ba'da sholat isya yang akan datang. Berarti pembahasan kita adalah dalil bahwa al-jannah dan an-nar ada yang diperuntukkan bagi manusia dan ada yang diperuntukkan bagi jin. Insya Allah inilah kajian kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.